Selamat pagi pemirsa, saya Budi Arti akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Kebakaran ludeskan satu rumah di Kelurahan Angin Nauli, Kota Sibolga. Polresta Tapanuli Utara ringkus perampok antar provinsi. Seniman mural di Kota Medan kampanye protokol kesehatan. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama. Pemirsa, satu unit rumah di kawasan perbukitan di Kelurahan Angin Nauli, Kota Sibolga, ludes dilalap si jago merah. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian pemilik rumah mencapai puluhan juta rupiah. Kencangnya tiupan angin semakin cepat membuat kobaran api membesar, hingga meludeskan seluruh bangunan rumah yang terbuat dari kayu dan papan. Bahkan pemilik rumah pun tak sempat menyelamatkan seluruh harta benda yang ada di dalam rumah, dan hanya bisa pasrah melihat api meludeskan seluruh bangunan. Pemilik rumah mengatakan, api pertama kali muncul dari ruangan bagian belakang rumah. Saat itu ia dan anaknya berusaha memadamkan dengan menyiram air. Naas, api semakin besar dan akhirnya meludeskan seluruh bangunan rumah. Tiba-tiba ada tercium kayak bau kain busa-busa gitu kan. Sama anak tanya loh. Siapa yang membakar itu? Ku bilang bau kayak wayar apa kan. Ku periksa wayar kami bagus, yang gak ada api. Bukannya pergi aku tadi ke arah ke dapur kami sampai ke belakang kan. Ku lihatlah dari belakang kamar kami itu, di sudut kamar kami paling sana lah api itu. Baru sempatlah tadi ku angkat satu ember air untuk menyiram. Mati di bawah apinya kan, datang anakku dilihatnya di kamar. Ya, mak besar kali api di kamar kita. Makanya nggak bisa terselamatkan kain-kain lagi Pak, cuman itu aja lah tadi tasannya berkas-berkas surat-surat aja lah. Petugas pemadam kebakaran sempat kesulitan memadamkan api lantaran posisi rumah yang berada di atas perbukitan, sehingga menyulitkan petugas melakukan penyemprotan air. Sementara itu, pihak Kelurahan Angin Nauli melakukan pendataan dan korban kebakaran ditampung di lokasi dekat lokasi kebakaran. Bahwa hal ini akan segera kita laporkan ke dinas sosial untuk dapat kita langsung beri bantuan segera. Mungkin sore ini juga akan kita lanjuti laporan ini ke dinas sosial. Kiranya mudah-mudahan besok dapat kita langsung beri bantuan untuk sekedar memberikan semangat mereka. Kalau untuk hal itu nantilah kita coba panggil pemilik rumah dan korban. Mungkin segera kita mediasi bagaimana solusi terbaiknya. Apakah ada tanggung jawab pemilik rumah baik pun yang mengontrak. Hingga kini pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti peristiwa kebakaran yang meludeskan satu rumah warga tersebut. Baharudin Simanulang melaporkan untuk Elvarina TV. Pemirsa, proses pilkada di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara kian memanas setelah adanya terkait dugaan penggunaan ijazah palsu jenjang SMA milik salah satu bakal calon wakil Bupati Samosir. Ratusan massa di Samosir mendatangi kantor KPUD Samosir. Massa menuntut agar KPUD Samosir sebagai penyelenggara pilkada yang akan dilaksanakan mengedepankan prinsip demokrasi. Berawal dari informasi resmi website milik lembaga penyelenggara pemilu daerah tersebut, massa menilai terdapat kejanggalan berkas yakni berupa ijazah palsu SMA milik salah satu paslon wakil Bupati Samosir. Aksi massa menyampaikan orasinya agar KPUD Samosir transparan terkait dugaan ijazah palsu salah satu bakal calon wakil Bupati Samosir, Martua Sitangga. Massa juga meminta Ketua KPUD Samosir untuk menjelaskan verifikasi ijazah yang telah dilakukan lembaga tersebut kepada pihak sekolah di hadapan ratusan massa. Sementara saat aksi berlangsung di depan kantor, Ketua KPUD Samosir menemui dan meminta beberapa orang perwakilan massa untuk berdialog di dalam ruangan.
Verifikasi ijazah yang dianggap valid oleh pihak sekolah yang diberikan kepada pihak KPUD Samosir membuat dialog berlangsung alot. Saat dialog berlangsung, perwakilan massa meninggalkan ruangan tanpa alasan. Beberapa poin yang disampaikan mereka minta klarifikasi terkait ijazah dari salah satu bakal pasangan calon, yaitu dari pasangan calon Pantas, wakil bupatinya Bapak Martua Sitanggang. Ya, sesuai dengan peraturan KPU, jika ditemukan di dokumen syarat calon ada perbedaan nama antara ijazah dengan KTP, KPU Kabupaten Kota wajib melakukan klarifikasi terkait perbedaan tersebut. Ya, pendapat atau pandangan demonstran tadi itu sah-sah saja. Itu hak mereka mau mengungkapkan apa sesuai dengan isi pikiran mereka. Tapi pada prinsipnya KPU Samosir masih dalam koridor yang tepat, yaitu sudah melaksanakan sesuai dengan perintah peraturan KPU RI dan juga undang-undang dan surat keputusan yang sudah dikeluarkan oleh KPU RI. Massa meminta klarifikasi dokumen yang dimiliki salah satu bakal calon wakil bupati yang ikut Pilkada 2020 di Kabupaten Samosir akibat terdapat perbedaan nama. Sementara KPUD Samosir menilai telah bekerja sesuai undang-undang tentang pemilihan kepala daerah. Junjungan Marpaung melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu pemirsa, melalui surat kuasa khusus, Kejaksaan Negeri Labuhan Batu berhasil menyelamatkan aset bergerak milik pemerintah daerah berupa 5 unit mobil yang selama ini dikuasai oleh mantan pimpinan DPRD Labuhan Batu. Pengembalian aset pemerintah Kabupaten Labuhan Batu ini sebelumnya melalui pemberian surat kuasa khusus yang ditujukan kepada Jaksa Pengacara Negara Kejari Labuhan Batu, dalam hal ini bidang perdata dan tata usaha negara atau Datun. Kepala Kejaksaan Negeri Labuhan Batu Kumaidi menjelaskan, menindaklanjuti amanat Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2004, Pasal 30 Ayat 2, yang mana melalui surat kuasa khusus kejaksaan dapat melakukan pendampingan dalam penyelamatan aset-aset pemerintah daerah. Kali ini Kejari telah menyelamatkan aset berupa benda bergerak, yakni 5 unit mobil yang beberapa tahun belakangan dikuasai para mantan pimpinan DPRD dengan nilai total lebih dari 700 juta rupiah. Tidak hanya itu, dari 36 SKK terkait piutang pajak, pihaknya juga telah menyelesaikan sebanyak 20 SKK dengan nilai lebih dari 200 juta rupiah, dengan total keseluruhannya lebih dari 1 miliar rupiah. Berdasarkan SKK yang diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Labuhan Batu, kami melakukan penyelamatan terhadap aset benda bergerak, yakni ada 5 mobil. Kemudian kami juga melakukan penyelamatan terhadap aset piutang pajak terhutang. Di sini kami ada 36 SKK yang sudah kami kerjakan, ada 20 SKK yang 16 masih dalam proses. Itu mengenai pajak berhutang ya, yang sudah kami selamatkan 243.007.998. Itu yang sudah kami selamatkan. Untuk aset bergeraknya sendiri, Pak? Mengenai aset bergerak itu berupa 5 mobil dengan nilai total 774 juta rupiah. Jadi ini bagian daripada tupoksi kejaksaan di luar tugas utamanya. Sementara Sekretaris Daerah Labuhan Batu M. Yusuf Siagian menyebutkan, dalam hal ini pihaknya mengapresiasi Kejari Labuhan Batu dan nantinya akan terus berkoordinasi terkait penyelamatan berbagai aset lainnya, baik berbentuk benda bergerak maupun tidak bergerak yang masih dikuasai pihak lain. Bahwa pemerintah Kabupaten
menerima aset dari pihak kejaksaan yang dilaksanakan melalui SKKA terkait 5 unit mobil, kemudian ada beberapa tunggakan pajak, Pak. Piutang pajak, dan kemudian ke depan kita akan mencoba dan terus merencanakan pengembalian daripada sepeda motor yang berada di tangan-tangan yang sudah melakukan purna bakti, dan ada yang di dewan itu sendiri juga ada masih berupa kendaraan roda 2 dan ASN yang berada sekarang yang sudah memasuki purna bakti. Pak, selain aset-aset bergerak tadi, ada nggak aset yang tidak bergerak, Pak? Yang nantinya? Aset yang tidak bergerak nanti masih ada lagi. Kita lihat itu dalam penguasaan masyarakat terkait aset-aset tanah kita yang mungkin ada dikuasai berupa ataupun ada bentuk bangunan, itu akan kita laksanakan nanti koordinasi dengan kejaksaan. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, beraksi di berbagai daerah seperti Jakarta, Bandung, Pematang Siantar hingga Tapanuli Utara. 5 pelaku pencurian antar provinsi yang sudah beraksi hingga 25 kali di berbagai daerah akhirnya diringkus petugas dari Polres Tapanuli Utara. Kelimanya adalah RA, warga Pematang Siantar, YS, warga Indramayu, Jawa Barat, LM, DS, dan seorang wanita MNL, warga Tapanuli Utara. Mereka diamankan dari lokasi berbeda yakni di Tapanuli Utara, Jakarta, dan Jawa Barat. Kapolres Tapanuli Utara AKBP Joner Samosir dalam keterangan persnya mengatakan, kelima tersangka ditangkap atas kerjasama antara Polres Tapanuli Utara dengan Polda Jawa Barat, Polda Sumut, Polda Metro Jaya, dan tim Inafis Mabes Polri. Para tersangka ini sebelumnya melakukan aksi pencurian di Siborong-Borong pada Juli 2019 lalu dan berhasil membawa kabur uang serta perhiasan korban sebesar 1 miliar rupiah. Selain itu, mereka juga pernah beraksi di Tarutung dan membawa kabur harta benda korban sebesar 150 juta rupiah. Ya, tapi yang jelas atas kerja keras Polres Tapanuli Utara melalui Kasat Reskrim dan jajarannya, terkhusus tim sus, dari 6 tersangka yang kita ungkap dan kita amankan, 6-nya bisa kita bawa ke wilayah Polres Tapanuli Utara. Jadi satu prestasi yang luar biasa untuk saya sampaikan kepada kita semua dan rekan-rekan, ya, karena seperti yang tadi saya sampaikan 25 TKP antar provinsi berat sebetulnya untuk kita bisa menghadirkan mereka. Tapi inilah kerja keras kita. Kelima tersangka diancam dengan pasal 363 ayat 1 ke 4E dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Alex Zetro Siagian melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Batubara dan pihak Polres Batubara pantas mendapat acungan jempol. Pasalnya di tengah pandemi COVID-19, kolaborasi keduanya melalui komunitas sedekah Jumat, rutin setiap Jumatnya membagikan paket sembako hingga uang tunai kepada masyarakat kurang mampu. Dengan berjalan kaki dan disambut antusias warga, Bupati Batubara Zahir didampingi Kapolres Batubara beserta tim komunitas sedekah Jumat beraksi memberikan bantuan terhadap warga di 3 desa yakni Desa Kuala Sikasim, Desa Perjuangan, dan Desa Bagar Biru, Kecamatan Seibalai, Batubara. Bantuan ini merupakan kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Batubara dan pihak Polres Batubara. Para pejabat utama di pemerintahan kabupaten dan kepolisian ini gencar melakukan sedekah dengan berpindah-pindah tempat pada setiap Jumat.
dalam memberi bantuan berupa paket sembako dan uang tunai yang diberi secara langsung kepada warga yang membutuhkan. Bupati Batubara Zahir mengatakan, kegiatan sedekah Jumat ini tak lepas dari kerjasama dari semua pihak yang turut membantu dalam terlaksananya pemberian bantuan terhadap warga yang membutuhkan. Sebanyak 150 paket sembako diberikan kepada warga. Alhamdulillah KSJ Batubara, Pak Kapolres, Pak Haji Ihwan bersama dengan saya tak bosan-bosannya melakukan ini tanpa henti. Bagi kita ketika mata terbuka, kita selalu ingat sedekah Jumat bersama KSJ. Tetap mengikhtiarkan ketika hari Jumat ini melakukan sedekah Jumat di Kabupaten Batubara. Alhamdulillah ini berjalan berkat dukungan kita semua, dukungan masyarakat, dukungan Polres, dukungan tokoh-tokoh masyarakat, semua berjalan dengan dukungan daripada para perusahaan yang ada di Batubara juga untuk mengkhususkan program sedekah Jumat ini. Alhamdulillah 30 dari perjuangan, desa perjuangan, 70 Kuala Sikasin, 36 dari desa untuk desa Mekar Baru. Motivasi ke depannya Pak tentang KSJ di Sungai Balai ini sendiri Pak? Ya semoga bersinergi lah. Taufik melaporkan untuk Eva Rina TV. Kita ke informasi lainnya. Pemirsa, seorang kakek tua dan miskin di kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara terpaksa tinggal di gerobak karena tidak memiliki keluarga. Ironisnya, kakek ini tidak bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah karena kartu identitas kependudukannya hilang. Inilah kakek Hasan Basri Siregar, berusia 83 tahun, yang hidup dan tinggal di rumah gerobaknya di Jalan Sultan Hasanuddin, Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Kakek Hasan terpaksa tinggal di dalam gerobak karena tidak memiliki keluarga lagi. Gerobak berukuran 1 kali 3 meter ini sudah menjadi tempat tinggal atau rumah kakek Hasan sejak 8 tahun belakangan ini. Sebelumnya, kakek ini sempat terlunta-lunta di jalanan. Namun ada warga Kota Padang Sidimpuan yang memberikan gerobak bekas jualan sate sehingga kakek Hasan terhindar dari panas dan hujan. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, kakek Hasan Basri setiap harinya menjadi pemulung barang bekas. Barang bekas tersebut kemudian dijual untuk membeli makan dan minum. Sementara untuk membersihkan diri, kakek Hasan Basri terpaksa ke Sungai Batang Ayumi yang jaraknya lebih dari 400 meter. Tidak banyak yang diharapkan kakek Hasan saat ini, kecuali ada warga yang berniat baik untuk menguruskan kartu penduduknya seperti KTP dan kartu keluarga. Sebab di masa COVID-19 ini, kakek Hasan Basri tidak bisa menerima bantuan dari pemerintah karena tidak memiliki identitas kependudukan. Sudah ada di sini. 8 tahun sudah ada tinggal di sini ya kayak. Kayak teringat ya, kita ini ada keluarga kayak. Ada keluarga? Enggak ada lagi, siapa-siapa enggak ada. Enggak ada siapa-siapa? Iya. Jadi? Saya pun anak tunggal juga nya. Ada identitas kakek, KTP segala macam ada? Dulunya ada tapi hilang. Jadi masyarakat banyak ini bilang, nenek minta di sana KTP kedua sana, enggak bayar katanya. Nyatanya kakek pergi ke situ, ya enggak ada dapat KTP itu. Ya, banyak kali lah alasannya sulit begitulah. Jadi lantas saya bilang, kalau mengenai tempat tinggal itu Pak, masalahnya ya Presiden sendiri pun saya rasa kalau ditaruh di tangga gedung ini pun nggak masalah itu, saya bilang. Nah, itulah. Bagi Anda yang ingin mengulurkan tangan untuk membantu kakek Hasan Basri, silahkan datang ke Jalan Sultan Hasanuddin, Kota Padang Sidimpuan, tepatnya di pelataran parkir Masjid Raya Al-Abror, Kota Padang Sidimpuan. Ajan Sinaga melaporkan untuk Eva Rina TV. Seputar ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, kampanyekan protokol kesehatan di masa adaptasi kebiasaan baru. Sejumlah pemuda di Medan menggambar dinding bertema COVID-19 dan penggunaan wajib masker pada masyarakat yang ada di kota Medan. Sejumlah pemuda yang tergabung dalam komunitas mural Medan menggambar dinding yang berada di Jalan Kereta Api Medan, Sumatera Utara. Dengan mengambil tema adaptasi kebiasaan baru, satu persatu sketsa bergambar virus corona dan penggunaan wajib masker mulai diwarnai oleh komunitas ini. Menurut mereka, kampanye protokol kesehatan melalui media mural menjadi salah satu alternatif karena dapat dilihat semua orang yang melintas di jalan ini. Salah seorang seniman mural mengatakan pembuatan mural ini merupakan aksi nyata mereka untuk memerangi COVID-19. Temanya bernuansa untuk edukasi tata tertib lalu lintas, sambil juga menghimbau masyarakat untuk lebih menjaga diri di era COVID-19 ini, Pak. Jadi kayak pakai masker dan protokol kesehatan harus dijaga. Pesan apa lagi yang ingin disampaikan dari gambar mural ini? Lebih ke penyadaran publik aja bahwa kita harus lebih tertib lah untuk menggunakan protokol kesehatan setiap berlalu lintas juga. Sementara itu, seorang pengendara yang melintas mengaku dengan adanya mural ini dapat mengingatkan warga akan bahaya COVID-19. Setelah melihat mural ini, gimana sih Bang? Komentarnya gimana? Saya rasa bagus sih, supaya orang sadar lebih mengikuti protokol kesehatan menggunakan masker. Ada harapannya supaya lebih banyak seperti apa? Harapannya supaya ini aja lah, biar orang sadar peduli akan menggunakan masker supaya tidak lebih banyak lagi korban ini yang terjangkit virus corona. Komunitas ini juga berharap dengan adanya lukisan mural yang dibuat dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan guna mencegah dan memutus penyebaran COVID-19. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, berbagai macam hukuman diberikan oleh petugas kepada para pelanggar protokol kesehatan COVID-19 di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Hukuman tersebut mulai dari menyebutkan sila-sila Pancasila, menyanyikan lagu Indonesia Raya, membersihkan tempat umum, hukuman fisik, hingga denda. Petugas gabungan dari TNI Polri, BPBD, dan Satpol PP Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah Jumat siang menggelar operasi justisi penggunaan masker bertempat di Pasar Kecamatan Kaloran. Sejumlah warga yang kedapatan tidak menggunakan masker dihentikan dan dikenakan beragam pilihan sanksi. Selain hukuman berupa denda sebesar Rp20.000 dan hukuman fisik, petugas juga memberikan hukuman unik lainnya seperti menghafal teks Pancasila, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan membersihkan tempat umum. Tahu nggak kalau ada peraturan nggak bawa masker harus pakai masker? Tahu. Terus tadi hukumannya apa? Suruh nyanyi. Malu nggak kalau suruh nyanyi? Ya, oke. Terus ke depan mau pakai masker nggak? Petugas menyebut tingkat kesadaran warga Temanggung untuk menjalankan protokol kesehatan sudah cukup bagus, namun perlu sosialisasi lebih gencar hingga ke pelosok desa terkait penggunaan masker guna pencegahan COVID-19. Harapan dari kegiatan yang kita lakukan, yaitu operasi penegakan hukum, adalah kesadaran masyarakat akan pentingnya untuk mematuhi protokol kesehatan. Salah satunya yaitu kewajiban memakai masker saat keluar rumah. Sesuai peraturan Bupati Temanggung nomor 40 tahun 2020, setiap warga diwajibkan memakai masker saat keluar rumah. Jika kedapatan tidak memakai masker, maka dikenai denda Rp20.000. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Firman Eko Handi, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi ini. Saya Budi Arti mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.